Hai teman-teman semuanya, pada hari ini saya bersama teman saya, Sabrina Iren, akan menjelaskan ke kalian mengenai pelajaran kelas 6 SD, yaitu mean, median, dan modus. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita harus tahu mengenai tujuan dari belajar hal tersebut. Dengan mengerti tiga bahan tersebut, kita akan mengerti bagaimana cara mengelola dan menyimpulkan suatu data. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu mean. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan dari mean. Bagi kalian yang belum tahu mean itu apa, mean adalah sebuah nilai rata-rata dari suatu data. Dan bagaimana sih cara menghitungnya? Yuk kita lihat step pertama, mean adalah kita harus menjumlahkan seluruh data yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan step 2, yaitu hasil dari jumlah data tersebut kita bagi dengan frekuensi data yang ada. Nah, bagi kalian yang masih bingung, yuk kita langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini terdapat data, yaitu 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, dan 8-nya 3 kali. Step pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, kita harus mentotal semua datanya. Dan yang kita harus lakukan adalah kita menambahkan seluruh nilainya, yaitu 3 tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 7, dan tambah 8, ditambah 8, dan ditambah 8 lagi. Totalnya adalah 66. Langsung kita masuk ke step 2. Total dari data tersebut kita bagi dengan frekuensi data tersebut. Totalnya tadi adalah 66 data. Tetapi frekuensinya adalah 11, yaitu 66 dibagi 11. Rata-rata dari data tersebut adalah 6. Bagi kalian yang belum paham, kita masih ada contoh soal yang kedua. Yuk kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah nilai matematika 15 siswa kelas 12 IPS, yaitu 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Oke, tentukan nilai rata-ratanya. Kita ikuti saja step yang ada sebelumnya. Step pertama itu kita jumlahkan total seluruh data. 7 ditambah 8 ditambah 6 sampai seterusnya, yaitu hasilnya 102. Kemudian kita lanjut dengan step 2. Total data tersebut kita bagi dengan frekuensinya, yaitu 102 dibagi dengan 15. Jadi kita ketemu hasilnya dari rata-rata nilai matematika 15 siswa. Hasilnya adalah 6,8. Hasil pembagian dari 112 dibagi dengan 15. Oke, itu adalah penjelasan dari mean beserta contoh soal dan jawabannya. Tentunya mudah banget kan untuk mempelajari cara mencari suatu rata-rata dari data. Yuk kita lanjut sekarang ke median. Oke, sekarang kita masuk ke median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi cara kita cari median, pertama kita harus urutin dulu bilangan dari suatu data, dari yang nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, baru dari situ kita bisa cari nilai tengahnya. Biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, data ganjil. Berikut adalah data tinggi badan 5 siswa kelas 6 SD Kristari. Nah, itu ada datanya. Habis itu ditanya median dari data tersebut adalah, step pertama, kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, nih, setelah diurutin, 151, 152, 154, 155, 157. Nah, setelah ini udah diurutkan, baru kita bisa nyari nilai tengahnya. 154, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, kalau datanya genap. Nilai hasil ulangan dari 12 siswa adalah sebagai berikut, ada datanya di situ, bisa dilihat. Yang ditanya adalah median dari data tersebut. Step pertama sama, kita masih harus mengurutkan dari yang nilainya terkecil sampai yang nilai terbesar. Nah, lalu bedanya di sini. Cara kita nyari nilai tengahnya, kita nggak bisa langsung ngelihat nilai tengahnya ada di situ. Jadi kita harus hitung dulu. Karena ini ada 12 siswa, berarti nilai tengahnya itu berada di posisi di antara posisi nilai ke-6 dan nilai ke-7. Jadi kita harus cari rata-rata dari nilai tersebut. Seperti yang udah tadi kita pelajarin di depan, pakai cara min. 6 ditambah 7 dibagi 2. Jadi hasilnya mediannya adalah 6,5. Selanjutnya adalah modus. Jadi modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak dari suatu data. Cara buat cari modus, pertama kita harus bikin tabel frekuensinya dulu.
Baru dari situ kita bisa melihat yang frekuensinya paling banyak itu nilai yang mana. Biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nilai matematika dari 18 siswa, yaitu ada datanya di situ bisa dilihat. Yang ditanya adalah modus dari data tersebut. Jadi pertama kita harus bikin dulu nih tabel frekuensinya. Kita hitung jumlah dari setiap nilai ada di situ tuh ada berapa, kita masukin ke dalam tabel. Baru dari situ kita bisa ngelihat kalau misalnya frekuensinya paling tinggi adalah nilai matematika 6. Berarti artinya modus dari data ini adalah 6. Karena kita nyari yang nilainya terbanyak. Contoh soal kedua adalah cara kita mencari modus pada diagram batang. Santi mendata hari favorit siswa kelas 6 SD Kristari dan membuat diagram sebagai berikut. Modus dari data tersebut adalah ada diagramnya di situ. Kita bisa lihat kalau di sumbu X itu adalah jumlah siswanya, sedangkan di sumbu Y adalah nama-nama harinya. Kita bisa lihat yang tertinggi di sini adalah di hari Sabtu. Jadi langsung aja, itu adalah modus kita. Karena modus kan nilai terbanyak. Jadi karena hari Sabtu itu hari favorit paling banyak siswa, artinya hari Sabtu adalah modus dari kasus ini gitu. Oke, segitu dulu materi hari ini. Gimana? Gampang kan? Jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian karena berbagi itu indah. Stay safe juga ya di rumah selama karantina.